nggak terlalu peduli dengan urusan orang yang sebenarnya bukan ranah. Lihatkan keunikan diri kita dan prestasi kita, pengabdian masyarakat, kontribusi, semuanya kita insight forward juga, lebih tegas dan merasa bahwa jangan sedikit-sedikit baper. Halo Stroopers, welcome to Strooper Stage. Dan as you guys can see on the thumbnail, hari ini gue mau ngomongin tentang ISMA. Dan kalau ngomongin tentang ISMA tuh pasti kita punya obrolan yang menarik banget karena programnya sekarang lagi ongoing, which is teman-teman banyak banget yang udah pengen daftar, terutama kalian mahasiswa yang sekarang lagi di semester tengah nih ya. Dan hari ini gue mau ngobrolnya bareng salah satu guest gue, dan dia ini salah satu awardee dari beasiswa ISMA itu sendiri. Dan langsung aja kita sambut nih, ada Kak Rifli Mubarok. Halo Kak. Halo Fabian, teman-teman Gimana semuanya. kabarnya Kak Rifli? Baik, alhamdulillah. Dan sekarang sebenarnya kondisinya agak cukup chaos, tapi semoga apa yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semuanya pendengar. Oke, thank you Kak Rifli for joining us ya. Siap. Dan aku juga mau ngucapin sih ke Kak Rifli, congratulations karena udah pulang dari Amrik ya Kak ya. Iya. Beasiswa ISMA. Dan teman-teman di sini kita tentunya mau ngobrolin tentang ISMA, tapi mungkin kita nggak perlu introduce lagi apa itu ISMA karena teman-teman udah pada tahu, mungkin karena banyak banget ya poster-poster yang seliweran tentang ISMA nih, pasti teman-teman juga udah pada research, udah pada tahu. Dan mungkin di sini kita selain ngomongin tentang experience-nya Kak Rifli di sana, juga mungkin bakalan banyak ngomongin tentang application prosesnya atau before Kak Rifli keterima dan juga berangkat ke Amrik tersebut. Dan tapi mungkin nih Kak, kita catch up dulu kali Kak. Boleh dong Kak Rifli perkenalkan dirinya Kak Rifli? Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Aku Rifli Mubarak. Sekarang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan sebelumnya aku tuh berangkat ke University of California Davis for 1 quarter. Jadi itu kita sistemnya fall quarter gitu. Fall quarter sekitar 4-5 bulan lah. Sekitar 4-5 bulan di Davis, California. Dan kita ISMA kemarin itu untuk University of California Davis itu ada 17 awardees. Jadi ISMA itu memang program yang menginklusifkan mahasiswa-mahasiswi Indonesia untuk bisa belajar di luar negeri dengan kesempatan yang diberikan, dan itu kan kemarin program baru ya. Jadi memang sebuah kesempatan buat aku pribadi merepresentasikan Unhas dan juga Indonesia di kesempatan-kesempatan berkuliah di luar negeri, walaupun non-degree, tapi memang ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga buat pengembangan diri aku juga. Jadi aku ISMA awardee UC Davis. In brief. Tepuk tangan dulu dong kita nih semua. Kayak jaketnya juga udah menunjukkan US banget deh. Kayak US, ini Stanford, teman-teman. Oh, iya. Karena kemarin waktu itu kan sempat ke Stanford, California. Karena bonus dari ISMA itu jalan-jalan juga ya Kak, karena kan ada Iya. juga. Seru banget sih guys. Jadi guys, Kak Rifli ini salah satu awardee di UC Davis, which is California, US. Kalau belajar tuh emang gak nanggung-nanggung, langsung jauh banget gitu ya Kak. Betul. Mungkin aku mau langsung aja nih Kak, aku mau nanya preparation pada saat Kak Rifli waktu itu daftar ISMA ini, program dari Kampus Merdeka atau Kemdikbud. Dan mungkin Kak bisa dijelasin dulu dong Kak pada saat preparationnya seperti misalnya dokumen preparation, EPT, dan juga mungkin berkas-berkas lain yang Kak Rifli sempat persiapkan. Jadi kalau untuk persiapan, sebenarnya awal itu memang sangat fokus pada persiapan administratif gitu teman-teman. Fabian, jadi kita itu memang di Universitas Hasanuddin lebih fokus pada pengumpulan data administratif yang diarahkan sama pihak universitas. Jadi kalau misalnya di tingkat fakultas, kita fokus untuk cari surat rekomendasi dari dekan. Jadi memang fokus fakultas dulu. Terus nanti ada sistem gitu. Kalau di Unhas sendiri itu ada sistem yang khusus mengoleksi data secara kolektif dari para awardee. Jadi sebenarnya seleksi dari tingkat universitas itu bukan seleksi yang kayak kapabilitas gitu, tapi lebih ke administrasi. Kira-kira surat ini udah ada belum? Kira-kira English proficiency testnya itu sesuai dengan kriterianya belum gitu.
Jadi memang benar-benar administratif dan nggak ada seleksi yang kayak benar-benar harus kapabilitas atau kognitif banget. Nggak ada yang seketat itu. Tapi mungkin ketatnya adalah teman-teman yang gugur di seleksi kemarin itu lebih ke ada kayak misalnya Duolingo gitu, atau tes bahasa Inggris yang sebenarnya nggak keluar, agak lambat keluar gitu loh maksudnya. Jadi English Proficiency testnya itu keluar setelah deadline gitu. Jadi memang reminder buat teman-teman ISMA untuk saat ini harus bisa lebih sigap, karena di situ kita juga harus menguji resiliensi kita sebagai seorang individu terhadap fast-paced movement, yang di situ kita diuji tuh teman-teman. Kalau misalnya ketangguhan kita, apakah kita menyerah di tengah-tengah atau justru kita masih mau terus jalan, terus maju. Sebenarnya itu juga deadline cepat itu sebenarnya menguji ketangguhan dan kita itu orang yang pantang menyerah atau enggak sih sebenarnya. Jadi semuanya dokumen, terus setelah itu English Proficiency Test aku ambil Duolingo. Jadi ada TOEFL, ada IELTS, ada Duolingo, dan Duolingo itu sebenarnya lebih ke spontanitas juga. Karena tes Duolingo itu keluarnya 48 hours kalau nggak salah. Pokoknya kurang dari 1 minggu itu bisa ada, dan tesnya juga harus kondusif, tenang, dan untuk kriteria skornya juga di setiap universitas itu ada. Kalau UC Davis itu kemarin kalau nggak salah 100, jadi target itu di atas 100. Sejauh itu untuk persiapan awalnya ya administratif, kemudian English Proficiency Test, dan aku sendiri sebenarnya udah siap-siap kalau menganalisis strength, weakness, opportunity, and threats sebagai substansi yang akan dihadapi proses wawancara dan essay juga. Ya oke Kak. Berarti tadi tuh sempat dimention juga kalau misalnya seleksi internal ya Kak, berarti itu tuh bukan berarti kapabilitas kayak orang-orang yang berprestasi doang yang boleh daftar, tapi lebih ke kayak misalnya pengumpulan data aja sebenarnya siapa yang mau daftar dan juga apakah mereka siap kayak misalnya nyiapin English proficiency-nya gitu. Karena percuma kalau misalnya nanti udah minta recommendation letter dari UNIF tapi totonya even nggak punya APT kan juga percuma gitu. Dan tadi juga Kak Rifli sempat mention kayak kalau Duolingo itu salah satu English test yang yang mungkin gampang dan simpel juga kan Kak pada saat tahun kemarin, apalagi yang waktunya tuh mepet banget, beda sama tahun ini yang mungkin preparation-nya lebih panjang gitu. Iya. Dan oke Kak, mungkin aku juga pengen ngomongin tentang salah satu indikator pendaftaran yang mungkin esensial juga, essay. Mungkin Kak Rifli bisa share dong Kak, kayak tipsnya Kak, atau waktu itu gimana sih pada saat nulis essay, kan karena prosesnya juga cepat gitu. Jadi aku waktu itu nulis essay, sebenarnya kan essaynya sudah publish ya yang untuk tahun ini. Iya. Dan itu essaynya sama dengan tahun kemarin, cuma ada additional question yang fokusnya itu ke kondisi kesehatan kalau nggak salah. Kayak medical conditions. Kira-kira kalau misalnya merantau itu kondisi kesehatan seperti apa. Jadi kalau aku sendiri essaynya 4 nomor, dan aku tuh menjawab sebenarnya ini juga nih teman-teman, banyak yang concern ke aku, yang chat ke aku kalau misalnya apakah ikut ISMA ini harus melampirkan prestasi yang luar biasa dalam essay tersebut. Padahal sebenarnya keunikan diri sendiri, kontribusi dalam bentuk pengabdian masyarakat, di organisasi, yang gak harus lomba internasional, menurut aku itu cukup gitu. Jadi jangan teman-teman, pokoknya jangan pernah insecure yang langsung gak coba kalau melihat teman-teman di luar sana pada hebat-hebat, karena essay itu juga memiliki keunikan dan warna tersendiri yang bukan dilihat dari prestasi saja. Jadi penekanannya di situ. Kalau aku sendiri essay-nya kemarin aku memfokuskan mengapa aku memilih UC Davis. Jadi aku tuh memilih UC Davis karena kuat di bidang pertanian. Dan aku sebelumnya itu involved dalam penelitian di bidang pertanian terkait food estate dalam perspektif kebijakan publiknya. Dan itu aku audiensikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi di situ yang kayak nilai atau ciri khas yang ingin aku tekankan, bahwa kontribusi yang pernah aku lakukan itu adalah aku melakukan penelitian sosio-legal, dan itu aku audiensikan kepada Kementerian Pertanian sebagai bentuk rekomendasi terhadap kebijakan food estate. Jadi ada korelasinya gitu teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar mengorelasikan universitas yang kita tuju sama kapabilitas diri sendiri dan pengalaman kita. Misalnya Fabian mau apply Univ A. Univ A ini kuatnya di bidang hubungan internasional. Kira-kira pengalaman linear apa sih yang bisa mendukung, dan judges, walaupun aku nggak menyatakan ini sebagai indikator absolut dari juri melihat apakah ini
sebuah indikator atau kriteria yang memang mutlak gitu. Ini hanya penilaian aku subjektif ya. Jadi SI itu pintar-pintar kita melihat keunikan diri sendiri dan melihat potensi kita, strength, weakness, opportunity and threats, dan universitas yang kita pilih itu apakah memang sesuai dengan minat kita, dengan pengalaman kita, dan kita yang tahu gitu. Jadi aku kemarin pilih UC Davis karena memang ada kemauan untuk berkontribusi di bidang penelitian, khususnya di bidang pertanian, baik sebelum, saat, maupun sesudah. Jadi teman-teman juga harus memikirkan dampak setelah mengikuti ISMA, saat mengikuti ISMA itu di University of California, misalnya kalian mau melakukan apa. Jadi research juga tuh, kita mau di sana masuk klub apa. Jadi kita riset juga klub apa, dan sebelum ikut ISMA itu kita memperlihatkan keunikan diri kita dan prestasi kita, pengabdian masyarakat, kontribusi, semuanya kita ini. Jadi mungkin di SI itu adalah bagaimana cara menjual diri sebenarnya, lebih ke personal branding kita. Dan pokoknya semua orang itu punya keunikan masing-masing yang nggak hanya diukur dari prestasi aja. Gitu sih singkat. Aku setuju sih Kak, maksudnya elaborasi antara essay kamu, pengalaman kamu sama univ yang pengen kamu tuju gitu. Dan itu tadi juga Kak Rifli sempat mention kayak nggak perlu berprestasi, tapi just be genuine, dan asal kamu punya experience yang mungkin linear sama univ yang pengen kamu pilih gitu. Betul. Dan tadi kan essay itu mungkin tipsnya tadi udah Kak Rifli clear banget jelasin. Dan kalau misalnya ngomongin soal interviewnya nih Kak, gimana sih kayak interviewnya itu, mungkin bisa spill pertanyaannya atau situasinya pada saat Oke. Interview itu sekitar 15 menit by the way. Interview itu sekitar 15 menit, dan interview itu orang-orang tuh beda-beda. Jadi kayak interviewernya itu ada yang dari dosen, ada background dari Kemdikbud. Aku sendiri personally aku nggak tahu sih interviewernya background apa, tapi pertanyaan itu sama persis dengan SI. Oh, oke. Iya, jadi benar-benar aku tuh belajarnya substansi esai yang aku tulis, dan bagaimana kira-kira aku mengelaborasikan secara lancar. Jadi kayak public speakingnya in English ya, dalam bahasa Inggris. Kalau kita itu benar-benar meyakinkan bahwa apa yang kita tulis di esai itu adalah originalitas ide diri kita sendiri. Jadi esai aku kemarin ditanya kenapa pilih UC Davis, terus apa yang ingin kamu lakukan saat program dan setelah program, kontribusi apa yang ingin kamu berikan untuk Indonesia. Seperti itu sih. Jadi memang benar-benar sesuai esai, dan pertanyaan interview itu selain dari esai ada juga yang di luar dari situ. Tapi itu sebenarnya lebih ke curiosity dan bentuk subjektivitas dari interviewernya sendiri. Jadi itu memang sangat beragam, dan aku nggak bisa memberikan gambaran yang mutlak juga kalau misalnya pertanyaan interview itu akan sama semua gitu. There's no specific answer ya kayak. For sure. Pasti dan interviewnya itu juga cuma 15 menit, which is very short. Yes. Dan oke, ini mungkin udah agak sedikit preparation yang lebih lagi nih. Kan kalau tahun kemarin itu kita milihnya 1 doang univnya, tapi kalau tahun ini kita bisa milih 2. Mungkin dari Kak Rifli ada tips memilih univ dan juga course-nya yang mau kita ambil di sana gitu. Dan sekalian kalau bisa sistem kreditnya tuh waktu itu gimana sih Kak, akhirnya Kak Rifli bisa milih itu? Tips memilih univ sama apa satu tadi? Sama course-nya. Sama course-nya. Kalau tips memilih univ adalah orang tuh beda-beda ya. Ada yang lihat dari ranking universitas, ada yang lihat karena negaranya dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri pribadi, aku ada 2. Ini satu alasan yang cita-cita yang kayak imajinatif gitu. Satunya yang idealis. Jadi kalau alasan idealis adalah karena tadi UC Davis itu terkenal di bidang pertanian, kedokteran hewan, dan ya khususnya agriculture ya. Dan agriculture itu dari packaging kebijakan publik, dan aku terlibat tuh di sana komunitas-komunitas misalnya kayak komunitas-komunitas yang bergerak di environmental law, dan California Public Interest Research Group students. Jadi di situ aku magang waktu itu. Tapi magang yang nggak berbayar ya teman-teman. Jadi kayak volunteer sih jatuhnya.
Jadi sebenarnya adalah memilih univ itu adalah bagaimana kalian bisa melihat proyeksi diri kalian di sana itu akan melakukan apa sebenarnya. Jadi aku tuh sebenarnya udah riset juga, University of California Davis itu punya klub apa dan lain sebagainya. Dan itu sangat pas, dan aku sangat bersyukur bisa memilih UC Davis sebagai pilihan univ di ISMA. Untuk coursesnya, memang rata-rata mahasiswa-mahasiswi yang ikut ISMA ini program studinya hukum misalnya. Aku anak hukum. Di sana itu kita gak belajar hukum. Yes. Jadi memang di luar dari program studi kita yang mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang well-rounded, yang kita bisa menjadi seorang yang generalist, I could say. Jadi kita tuh bisa melihat sangat banyak wawasan atau pengetahuan yang kita gali di luar dari program studi kita gitu. Jadi I think it's very important to know our vision, our ambition, dan courses yang kita mau tuju itu adalah hal-hal yang kita belum tahu sebelumnya bisa jadi kan. Jadi dan mungkin satu juga, kalau misalnya kita pilih courses, kita harus bisa bertanggung jawab juga nih teman-teman sama courses yang kita ambil. Jangan sampai kita ambil courses yang kita, wih ini bagus banget nih, buat aku berkembang banget, tapi pas di sana jalaninnya gak lulus, kan gak lucu kan. Jadi kita harus berusaha juga nih teman-teman. Kalau memilih courses yang sesuai kemampuan kita, boleh menantang diri. Tapi kalau menantang dirinya, kita juga harus tahu lah kira-kira bisa survive nggak ya? Kira-kira aku bisa melalui ujiannya dengan lancar atau dapat nilai bagus nggak ya? Karena aku kemarin ambil kelas filsafat kan, itu aku agak ragu karena susah buat premise, conclusion, dan ujiannya aja di University of California Davis yang filsafat itu debat. Ujiannya aku debat. Wow. Iya, dan alhamdulillah aku survive. Jadi ya apa ya, kalau milih courses lebih mempertimbangkan kemampuan diri sendiri juga sih, apakah bisa atau enggak, dan boleh bertanya ke teman-teman alumni ISMA juga yang berasal dari univ maupun courses yang pernah mereka tempuh gitu kan. Oke, gitu berarti sih. Kak Rifli sendiri, dan emang harus linjur juga kan kalau nggak salah ya Kak, jadi harus beda sama jurusan yang kita sebelumnya ambil gitu di home university. Iya, ada gimana ya, itu bisa linear juga, tapi lebih ke mengajak, lebih ke persuasif sih kalau misalnya bisa di luar dari prodi. Oke, mungkin itu tadi tentang application process ya. Tadi kita udah ngomongin tentang preparation dari dokumen, gimana urus-urusan sama kampusnya, dan juga buat teman-teman semua di sini mungkin harus up to date sama kampus karena sekarang udah mepet-mepet juga ya, bentar lagi closing pendaftarannya IKMA. Dan juga teman-teman yang belum nyiapin esai, tadi udah dikasih tahu sama Kak Rifli tentang tipsnya, korelasikan antara pengalaman kamu dan juga host university yang pengen kamu pilih. Dan aku harap itu mungkin bisa teman-teman terapkan ya di proses kalian mendaftar. Dan mungkin selanjutnya nih Kak, kita beralih dari application process. Kayak aku juga personally aku pengen banget daftar. Dan tahun ini baru bisa daftar dan pengennya sih US juga. Dan boleh dong Kak Rifki, aku penasaran mungkin kayak apa sih bedanya belajar di Indonesia sama di negara lain, di luar negeri, terutama mungkin Amerika gitu Kak. Oke, jadi belajar di US specifically menurut aku pribadi, apa ya, kita tuh bukan dituntut, kita itu merasa bahwa belajar itu kita punya sense of ownership. Jadi kita tuh belajar bukan karena kita mau punya nilai, bukan karena tuntutan orang tua, tapi memang kita itu belajar karena memenuhi kuriositas kita gitu. Jadi ambisi positif yang kita capai itu memang terlihat karena dari segi metode pembelajaran itu memang mengharuskan kita untuk belajar secara independen. Maksudnya independen dalam arti kita itu memang suka belajar gitu. Jadi menumbuhkan budaya cinta belajar itu di sana. Dan untuk sistemnya sendiri, itu kita di sana ada sistem office hours. Jadi office hours itu adalah kita bisa konsultasi dengan asisten dosen, asisten profesornya di luar dari mata kuliah gitu. Mungkin di Indonesia di beberapa universitas ada yang menggunakan itu, tapi di sana itu kita lebih sering berinteraksi sama asisten profesor atau asisten dosennya. Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan terhadap materi dan lain sebagainya gitu, kita punya office hours
dan kita bisa langsung bertanya nih kepada asisten dosen atau asisten profesor baik secara daring maupun secara luring. Dan untuk di sana kita itu ada kelas itu dibagi, jadi ada lecture sama discussion. Jadi kalau lecture itu memang benar-benar yang ini materi pada umumnya, materi yang diberikan sama dosen, terus kita tahu materinya seperti apa, tetap interaktif. Tapi kalau untuk discussion itu lebih fokus untuk mereview materinya, dan itu ada jam berbeda. Jadi kalau misalnya kelas filsafat di hari Senin, itu lecture-nya jam 8, discussion-nya itu jam 4 sore. Jadi berbeda jam dan berbeda orientasi metode pembelajarannya. Discussion memang menuntut kita untuk interaksi secara partisipatif. Kalau lecture itu memang benar-benar kita menyerap materinya. Tapi tetap ada question and answer juga. Terus sistem berkuliah di US itu kita ada assignment tiap minggu dan itu modelnya reflective writing. Jadi kalau misalnya aku sendiri ilmu sosial rata-rata tugasnya itu esai, tapi ada tugas yang memang itu udah kayak apa ya? Udah harga mati lah istilahnya, karena kita harus merefleksikan pembelajaran-pembelajaran yang menurut kita penting dari apa yang telah kita serap dalam proses pembelajaran tersebut. Dan reflective writing ini bukan merangkum ya teman-teman. Jadi reflective writing itu kita menaruh opini kita terhadap sebuah gagasan, terhadap sebuah materi yang diberikan. Jadi kita tuh bukan sembarang kopas aja materi di website atau di Google dan lain sebagainya. Dan disitulah kita diuji nih, kira-kira bagaimana kita mengemukakan opini atau gagasan kita, dan materi yang kita serap itu berguna nggak sih buat kita sendiri. Jadi semacam refleksi atau kontemplasi terhadap pembelajaran yang kita dapatkan di kelas, dan itu rata-rata di setiap courses ada reflective writing. Oke, keren banget sih, seru banget sih pastinya tadi. Dan di sana mungkin mengutamakan yang namanya ownership, juga curiosity. For sure, yes. Kalau misalnya belajar sekolah itu bukan cuma soal kewajiban gitu ya Kak. Betul. Dan kalau misalnya lecturer gimana Kak di sana, dosen-dosennya? Apakah mereka tipe yang mungkin dekat sama student-studentnya Kak, atau sistemnya kayak gimana Kak, tipe dosen di sana? Tipe dosen di sana santai, dan di sana kan nggak ada addressee yang kayak kamu harus bilang sir atau profesor masih, tapi yang kayak yang nggak ada di sini kita bapak atau kakak gitu kan. Di sana lebih egaliter, I don't know what kategori yang aku bisa mengkategorikan hal ini dalam bentuk apa gitu. Cuma di sana itu kayak equal gitu loh. Jadi kita di sana mau tua dan aku waktu itu kan di University of California Davis, for your information nih teman-teman, aku tuh nggak tinggal di asrama tapi tinggal di host family di UC Davis. Oke. Berarti punya ini ya, orang tua angkat. Betul, di keluarga. Dan aku tuh uniknya adalah aku tuh tinggal di satu rumah yang cuma ada satu nenek 80 tahun, di pelatih fitness. Jadi agak insecure nih teman-teman, nenek-nenek panjang umur dan dia berotot gitu kan, nenek-nenek lagi sendirian. Unik banget sih ya. Iya, it was a very unique experience, dan aku manggilnya langsung namanya gitu, nggak manggil kayak Miss atau Granny gitu. Begitu pula dengan lecturer di sana, dosen-dosen di sana. Jadi dosen-dosen di sana itu santai dan kita nggak merasa terpressure gitu. Kita nggak merasa kita harus segan yang kayak harus format dan lain sebagainya, dan justru itu membuat kita lebih santai dan interaksinya lebih gampang lah dalam proses komunikasi saat pembelajaran berlangsung gitu. Oke Kak. Dan berarti kan ya intinya dosen-dosen di sana sangat amat friendly banget, outgoing, terus juga ada, dan Kak Rifli ini uniknya tadi tinggalnya bareng sama nenek itu tadi ya, yang disebutnya apa jadinya? Betul. Namanya sih, tapi aku nggak tahu ya, aku bisa sebut namanya atau enggak. Tapi langsung nama. Oke, berarti cara Kak Rifli akhirnya untuk engage sama orang-orang lokal atau teman-teman student di sana itu kayak gimana tuh Kak? Kalau engage dengan teman-teman di sana, nggak tahu ya, kalau di Davis itu kota kecil yang paling ramah, maksudnya yang kayak nggak ada criminal record di society-nya. Dan aku ngerasa gak beda jauh sih di Indonesia. Maksudnya komunikasinya itu hanya beda di bahasa, dan mereka sangat respectful, karena aku sebelumnya kan merasa kayak individualistik.
yang aku nih takut nih kira-kira orang-orang pada fokus ke diri masing-masing dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak segitu juga, orang-orang masih peduli dengan kebersamaan dan lain sebagainya. Cuma mungkin yang kayak mengurus diri sendiri individualistiknya adalah nggak terlalu peduli dengan urusan orang yang sebenarnya bukan ranah untuk intervensi dia gitu. Jadi kayak yang lebih melibatkan privacy dan lain sebagainya, ya itu urusan masing-masing, termasuk beliefs atau sexual orientation, pokoknya hal-hal sensitif seperti itu. Di sana juga ada klubnya gitu, ada klub untuk interfaith, ada klub untuk ini, ada klub untuk itu. Jadi orang-orang itu sangat bervariasi dan sangat beragam, baik dari latar belakang apapun, dan mereka embracing each other gitu, tanpa kayak melabel atau memberikan stigma terhadap hal-hal tersebut. Dan kalau misalnya di hukum sendiri itu kan ada yang disebut dengan forum internum kan, jadi kayak hal-hal seperti itu ya kita cukup di dalam diri sendiri, kita setuju atau enggak gitu, nggak perlu di public, nggak perlu kita bilang nih kalau kita nggak setuju dengan kamu seperti ini gitu. Jadi memang untuk aku nggak bisa memberikan spesifikasi tentang toleransi dan lain sebagainya, tapi intinya lebih gak mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya nggak searah atau sejalur dengan kita gitu pemahaman itu. Jadi lebih merayakan keberagaman. Dan mungkin satu juga, aku di USA kemarin di Davis belajar straightforward. Jadi kita itu nggak ada kayak gibah-gibah. Mungkin orang-orang beda-beda ya, tapi lebih ke belajar untuk langsung jujur terhadap hal-hal yang menurut kamu benar, terhadap hal-hal yang menurut kamu menurut prinsip kamu dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak salah, baik itu komunikasi di host family maupun interaksi sosial lainnya, itu sangat penting sih untuk berbicara secara jujur, karena itu untuk secara mental health kita juga sehat, dan masalahnya selesai di situ, nggak ada masalah atau pembicaraan di belakang lagi setelah masalah tersebut. Jadi straightforward itu penting banget sih menurut aku di komunikasi. Seru banget sih ya Kak, walaupun maksudnya di sana Davis tadi Kak Rifli bilang kota kecil tapi udah open minded dan udah kayak begitunya orang yang maksudnya mereka nggak nggak kepo sama urusan orang lain. Iya. Dan mungkin juga nih Kak, aku mau nanya personal experience Kak Rifli sendiri tentang sesuatu yang mungkin bikin kaget atau there's something worse happen. Itu pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Something worse, aduh ini pertanyaan berat. Pernah mungkin konflik sama nenek. Oh really? Ya, jadi waktu itu jadi begini loh teman-teman. Kalau di Davis itu sendiri kan bedanya dengan univ lain, ISMA lain, mereka dormitory, jadi kayak konflik atau hal-hal yang kayak bertabrakan itu antar awardees-nya gitu kan. Kalau kita ini kan ada family rule dan kita harus berinteraksi langsung dengan orang-orang ini yang kita gak pernah ketemu sebelumnya, dengan budaya, dietary, pola makan yang berbeda. Jadi waktu itu aku kan mau masak kan pagi-pagi, tapi ternyata di sana itu ada rule yang gak boleh masak karena California itu kayak rentan kebakaran gitu. Dan kayak waktu itu dimarah sama, bukan dimarah sih, lebih ke nggak boleh gitu, nggak boleh masak. Jadi aku kayak semacam, aduh gimana nih teman-teman, aku mau makan pagi nggak masak, apakah aku makan sereal terus ya tiap pagi gitu kan. Dan aku waktu itu mau banget, aduh pindah host family aja deh, tapi ternyata justru di situ kita diuji kira-kira adaptabilitas terhadap kondisi yang kita ditawarkan sama sistem housingnya itu seperti itu gitu. Jadi kayak lebih adaptif aja sih sama kondisi. Dan seiring berjalannya waktu ternyata granny atau nenek ini peka juga, jadi dia selalu buat nasi dan itu ditaruh di Tupperware di dalam kulkas, dan aku selalu microwave dan aku hangatkan itu setiap pagi untuk breakfast, karena kan di pagi-pagi itu gak bisa masak, jadi dia buat alternatif seperti itu. Karena aku bukan harus makan nasi, cuma kayak aku kan ada penyakit mah gitu kan, jadi kadang harus ada makanan berat gitu. Dan aku gak cukup cuma sereal yang kayak sama susu sama Oreo gitu kan. Seperti itu sih sejauh ini, dan worst case lainnya nggak ada, semuanya menyenangkan. Berarti overall sebenarnya banyak yang senangnya ya Kak.
semuanya. Pastinya, Karena pastinya. kadang-kadang walaupun hal-hal kayak gitu terjadi, tapi justru itu bikin kita connected sama orang-orang di sekeliling kita, termasuk sama Betul. awardee yang lain ya Kak. Berapa orang Kak by the way? 17. 17. Oke. 17 di Lumayan UC intimate Davis. sih ya. Iya. Oke Kak, mungkin kita balik lagi ke Ismanya nih Kak. Iya. Akhirnya nih Kak, pada saat Kak Arifli telah menjalani studi di sana dan juga pulang balik ke Indonesia, apa yang kerasa dan juga akhirnya apa yang Kak Arifli dapat dari program ISMA ini Kak? Apakah yang waktu itu diharapkan ISMA ini akhirnya benar-benar ada di Kak Arifli gitu Kak? Oke. Banyak perubahan sih, banyak perubahan dalam arti aku tuh kan dulu people pleaser ya. Jadi kayak aku selalu bilang iya sama orang, takut menentang dan lain sebagainya. Dan justru sebenarnya perbedaan pendapat atau pertentangan itu adalah hal yang sangat normal dalam sebuah diskusi atau perbedaan yang kita temui. Karena justru di saat ada perbedaan, disitulah ada disruptions. Ada suatu momen yang membuat kita melihat hal-hal yang sebelumnya nggak ada di diskusi sebelumnya. Jadi menurut aku kalau perbedaan pendapat di forum, di lingkungan sosial dan lain sebagainya, dan merasa kamu itu minoritas, jadi apa ya, kita itu lebih ke budaya untuk speak up terhadap isu-isu, untuk berani dalam mengemukakan pendapat. Itu hal yang paling aku pelajari sih sekarang. Karena kan kita itu kan biasa kalau dalam suatu society kita mengikuti mayoritas, karena mayoritas pada setuju dengan A. Padahal sebenarnya itu belum tentu benar gitu. Jadi aku lebih belajar untuk melihat berbagai isu dari sudut pandang yang sangat beraneka ragam, dan lebih berani juga mengemukakan pendapat secara jujur tanpa harus memedulikan pendapat orang dan lain sebagainya, selama itu tetap dalam konteks beretika gitu. Jadi dari segi pribadi aku berusaha untuk menjadi orang yang lebih straightforward juga, lebih tegas, dan merasa bahwa jangan sedikit-sedikit baper. Iya, karena waktu di Davis itu orang-orang pada apa ya, waktu itu aku ada kegiatan organisasi kan, ada rapat gitu. Terus kayak kan biasa kita kalau di Indonesia biasa, oh iya rapat udah selesai, terima kasih ya dan lain sebagainya. Dan waktu itu kayak nggak ada pengantar kalau misalnya aku tuh harus selesai rapat gitu. Jadi kayak waktu itu dibilang kayak you can leave the room. Tapi yang kayak straightforward yang secara tidak langsung itu mengusir gitu loh. Aku sebenarnya waktu itu sensitif dan baper kayak ini maksudnya apa? Tapi ternyata memang seperti itu, dan itu gak bermaksud untuk menjatuhkan juga, gak bermaksud buruk gitu. Jadi dari hal-hal seperti itu aku merasa begitu penting untuk pengembangan diri, baik dari segi karakter dan apa ya, aku juga belajar lebih disiplin, tepat waktu, karena di sana itu selalu on time. Semua course itu pasti on time teman-teman. Jadi kalau kelasnya itu mulai jam 8, itu dosennya itu pasti sudah ada kayak 30 menit sebelum atau 15 menit sebelum. Oke. Gitu, masih sangat banyak pembelajaran, tapi aku nggak tahu mau utarakan seperti apa, tapi secara holistik seperti itu. Itu aja baru sedikit aja udah sekeren itu Kak, aku dengar. Karena aku selalu senang aja gitu kalau ngobrol sama orang-orang yang punya experience belajar di luar negeri. Pasti ada aja hal-hal yang mereka dapat yang mungkin nggak bisa dapetin di Indonesia. Mungkin nih Kak, last buat teman-teman di sini yang nonton yang lagi preparation tapi juga kadang-kadang masih nggak pede nih Kak, masih kurang percaya diri, atau ada pikiran-pikiran kayak oh mungkin orang berprestasi aja yang bisa daftar. Ini dari Kak Arifli ada tips Kak? Walaupun Kak Arifli ini mahasiswa berprestasi nih guys. Masih belajar kok, masih belajar. Oke ya, tips buat teman-teman di sini Kak. Tips, trik, jujur kalau bicara insecure teman-teman, aku tuh sebenarnya orang paling insecure di muka bumi. Mungkin itu agak lebay. Tapi kayak insecure itu akan selalu ada di setiap jenjang. Jadi kalau misalnya kita di jenjang A, misalnya di tangga A, kita tuh insecure lihat orang yang lebih hebat dari kita, berprestasi dan sebagainya. Tapi kalau kita di lantai B, kita udah berprestasi, itu tuh tetap insecure juga. Jadi aku tuh pernah di Davis ketemu dengan orang gitu kan. Terus kayak kita bicara kalau misalnya ini orang-orang pada hebat-hebat semua ya di kelas filsafat ini, di kelas discussion ini. Tapi ternyata aku tuh merasa insecure, aku tuh nggak sendiri. Jadi rasa insecurity atau rasa pesimis itu tidak eksklusif ke diri kita sendiri, dan semua orang itu merasakan gitu.
Jadi menurut aku pribadi, kalau misalnya kamu insecure, kamu merasa tidak pantas dan lain sebagainya, itu adalah langkah awal kalau itu sesuatu yang normal sih sebenarnya. Dan bahkan orang yang sehebat apapun itu pasti akan tetap insecure, teman-teman. Dan justru menurut aku pribadi, program ISMA ini adalah bukan program yang mengeksklusifkan, ini subjective opinion ya, bukan mengeksklusifkan kuliah di luar negeri kayak sebuah pencapaian yang hanya didapatkan orang-orang tertentu, tapi justru dari kampus Merdeka ini, dari ISMA ini, bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengakomodasi orang-orang untuk bisa merasakan atmosfer kuliah di luar negeri seperti apa. Jadi kayak kesempatan yang equal buat teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, khususnya nggak ada khususnya, baik itu Jawa maupun Sulawesi dan lain sebagainya. Dan aku sendiri dari Sulawesi Tengah, Palu, yang kuliah di Sulawesi Selatan, Makassar, itu sangat bangga juga karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program yang sebesar ini, dan itu equal buat semua universitas negeri, swasta, universitas ini itu tanpa ada menomorsatukan atau menomorduakan universitas gitu. Jadi menurut aku adalah kurangi overthinking, dan kita butuh aktualisasi dan bukan sekadar argumentasi gitu. Jadi dan aku sering bilang kalau memberi tepuk tangan pada orang lain itu lebih mudah daripada memberi tepuk tangan pada diri sendiri. Jadi sering-seringlah mengapresiasi diri terhadap hal-hal yang kamu capai sekecil apapun, kontribusi pengabdian masyarakat, organisasi, tugas kuliah pun yang sebenarnya itu bisa bermanfaat buat orang dan pernah kamu publikasi, tulisan, opini dan lain sebagainya, itu semuanya ciri khas olahraga, musik gitu. Jadi nggak berpatok pada pencapaian materialistis yang harus juara satu internasional enggak gitu. Jadi semangat buat teman-teman, karena rasa insecure atau inferior itu, dan justru di sini kita belajar kalau maju itu butuh paksaan yang akan menjadi kebiasaan, karena paksaan itu adalah pressure positif yang kita bisa menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman gitu sih. Oke, that's nice one. Dan teman-teman, mungkin aku nggak bisa ulang karena itu semua tadi aku juga sangat merasa sekali pesan-pesan dari dan advice dari Kak Rifli, dan hopefully dari obrolan kita kali ini tadi kita udah ngobrolin tentang dari proses pendaftaran ISMA dan juga experience-nya Kak Rifli yang semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di sini untuk semangat daftar ISMA, untuk bisa ngerasain experience yang sama dan juga ngerasain hal-hal baru yang mungkin teman-teman pengen kejar. Dan mungkin kayak gitu aja sih semuanya. Mungkin teman-teman di sini semuanya semangat dan cepat-cepat persiapkan proses pendaftaran ISMA-nya sebelum tanggal 12 April. Oke, semuanya, Kak Rifli, thank you so much. Ini aku it's an honor to meet you dan ngobrol-ngobrol. Thank you so much dan see you, Stroopers. Dah.